Jadi awalnya waktu itu aku numpang di rumah Bibi karena waktu itu tuh aku lagi ada training buat kerja di daerah situ. Sebenarnya penempatan buat kerjanya nggak di situ, cuman entah kenapa aku trainingnya dilempar lah ke wilayah situ. Dan untungnya di situ tuh ada saudara Bibi aku. Rumah dia ini tuh ada di wilayah kota, cuman buat masuk ke rumahnya itu aksesnya yang susah. Jadi beberapa jalan gangnya itu jelek banget kan. Terus lebih dalam lagi tuh banyak banget kontrakan-kontrakan yang kayak sepetak gitu, tau gak sih? Dan rumah Bibi aku ini tuh terbilang yang agak besar lah gitu, punya halaman, terus punya kolam gitu kan. Nah, pas aku sampai sana kan sekitar jam 9 malam. Aku tuh salah fokus sama tanah yang ditutupin sama kayak tudung saji, tapi bukan tudung saji. Nah, itu tuh dilampuin, ada bunganya, terus kayak apa ya, di bekas galian gitu kan. Tahu kan kalau tanah bekas galian tuh kayak gimana. Nah, pas aku nyampe sana, ya otomatis aku tanya, "Bi, itu apa? Ada yang meninggal?" Terus Bibi jawab, "Enggak, itu bukan yang meninggal. Salah satu tetangga Bibi itu ada yang lahirin dan ari-arinya tuh nitip di sini buat dikuburin. Karena kan orang itu kan tinggal di kontrakan yang sepetak itu, jadi dia nggak ada lahan buat nguburin ari-ari bayinya. Minta izin lah sama Bibi buat nitip di situ. Ya udahlah dibolehin karena kan juga wilayah maksudnya tuh halaman Bibi itu kan luas dan itu tuh bukan yang dipagar tinggi gitu. Jadi emang di pagar bambu dan banyak tanah. Disimpanlah di situ. Bibi juga cerita kalau hal kayak gini tuh udah jadi tradisi turun-temurun sama orang-orang dahulu kan. Terus dia juga bilang kalau pas mamaku ngelahirin aku, yang ngurusin ari-ari, ngurusin nguburnya itu ya Bibi gitu kan. Karena waktu itu sebelum aku pindah ke daerah yang sekarang, rumah aku sama Bibi itu deketan. Cuman pindah dan ternyata ari-ari aku tuh di situ juga. Anyway, aku kan tidur di kamar sepupu aku dan kamarnya ini tuh hadap-hadapan langsung sama si kuburan ari-ari itu kan. Jadi ini kamar, terus depannya sekitar ya 3 meteran itu kuburannya kan. Kuburan ari-ari itu maksudnya. Pas malamnya aku mau tidur sama sepupu aku, dia tuh cerita semenjak ari-ari itu dikubur, baru 2 hari sih, kata dia, itu tuh suka ada yang ngetok pintu dan bolak-balik jendela dia. Kalau kata dia, sekeluarga tuh sebenarnya udah tahu, karena kan makhluk yang ngincer ari-ari itu kan suka sama bau amisnya. Jadi kalau kata Bibi mah itu udah biasa, nanti juga hilang kalau misalkan udah berapa hari gitu kan. Cuman yang harus diwaspadain sekarang, jangan pernah buka pintu kalau misalkan ada yang ngetok rumah tanpa nyebut salam. Lanjutlah aku sama sepupu aku tidur kan. Nah sebelum tidur, sepupu aku udah bilang, tutupin kaki kamu sama selimut, pokoknya jangan sampai kaki itu kelihatan, harus ditutupin. Oh yaudahlah, aku tutupin aja sama selimut dari ujung kaki sampai leher. Itu kita berdua bener-bener kayak apa ya, kayak ulet lah pokoknya. Nah terus sekitar jam 12:30 atau jam 1-an itu aku kebangun kan karena ada suara barang yang jatuh. Terus tiba-tiba kayak debek gitu, tau gak sih, kayak badan ngegebek. Pas bangun tuh aku langsung tertuju ke ada bayangan orang lewat jendela. Dan itu tuh perawakannya gede, tinggi. Aku gak bisa deskripsinya kayak gimana, cuman ya bayangan lewat, cuman perawakannya kayaknya itu bukan manusia deh. Karena pas lihat yang kayak gitu aku langsung takut. Aku balik badan lah ke sepupu aku. Pas aku lihat, dia ternyata gak tidur sama sekali dari awal aku tidur. Pas aku tanya, "Kenapa lu gak tidur?" Kata dia, "Coba perhatiin aja deh, takutnya dia masuk." Aku kaget dong, mana mungkin bisa masuk, orang badan segede gitu. Yaudah ntar perhatiin aja. Dan pas kita perhatiin, bener aja,
makhluk itu tuh bolak-balik kayak awalnya tuh kan bayangan ya, jaraknya tuh masih agak jauh gitu kan. Terus lama-kelamaan kita perhatiin makin deket dan itu tuh makin gede. Kayak si bayangannya tuh sampai atas ventilasi ini loh, jendela. Nah, gak lama kemudian dia tuh ngetok pakai kukunya beberapa kali di sudut jendela. Kayak krek 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 gitu, krek krek. Lama-kelamaan bukan cuma ngetok, dia tuh kayak scratching. Tau kan scratching ke bagian ujung jendela sama ke kayu jendela. Scratching aja terus kita perhatiin. Dan diem tuh beberapa saat. Aku pikir, oh udah selesai nih. Enggak, kata sepupuku. Liatin aja. Pas kita kita perhatiin lagi, ternyata bayangan itu kan tinggal bagian kepala gitu kan. Jadi kayak dia nunduk gitu ke bagian sudut jendela. Itu tuh dia berusaha ngintip lewat jendela tapi ke ujung karena kan kehalangan hordeng. Kamu tahu kan kalau orang yang berusaha ngintip ke bagian ujung jendela kehalang gordeng. Nah, kayak gitu deh pokoknya. Dan untungnya nih ya, kasur sepupu aku tuh ngebelakangi jendela. Jadi ini jendela, kasur gitu. Jadi nggak yang hadap-hadapan sama jendela. Awalnya tuh aku bilang ke sepupu, yaudah kita kabur aja yuk, kita lari ke kamar orang tua kamu gitu. Nggak ada, gue nggak berani. Soalnya tuh pernah waktu itu dia kayak notice hal itu dan akhirnya dia kabur. Tapi si makhluk ini tuh tiba-tiba sering ada di kamar dia, hampir seharian. Jadi makhluk ini tuh sering nongol di tempat paling ujung deket lemari. Makanya dari situ dia nggak berani buat kabur, tapi lebih milih buat diem di kamar aja. Kita posisinya udah keringet dingin, barang-barang di depan udah pada jatuh, kayak sepatu lah yang kesenggol, terus air kolam dimainin, terus dia tuh balik lagi ke jendela yang awalnya di sudut jendela, terus dia lama-kelamaan naik gitu, dan dia ada di atas ventilasi gitu kan. Aku kira tuh terornya udahlah cuma sampai situ. Ternyata enggak, pas dia ada di atas jendela, itu dia manggil nama sepupu aku. Agak ada suara lirihan gitu, tau gak sih? Sambil ngerek, Rini gitu. Rini. Pokoknya suaranya gak beda jauh deh kayak gitu. Manggil-manggil terus. Sepupu aku tuh sampai nutupin kepalanya sama selimut dia. Aku juga sih nutupin karena emang takut banget nama aku dipanggil. Terus kita diemin itu makhluk manggil-manggil nama sepupu aku. Dan endingnya dia malah ketawa ngekeh, terus nangis, ngetok-ngetok jendela. Udah kayak gitu terus sekitar 1 jam lebih. Pas posisinya kita masih ketakutan, aku sama sepupu aku dengar kamar paman aku sama bibi aku tuh kebuka. Mereka tuh kayak buka pintunya bener-bener geblak gitu. Langsung lari ke depan, buka pintu depan dan langsung neriakin, "Woi," gitu. Itu paman aku yang neriakin kan, "Woi, pergi lo," gitu. Aku sama sepupu aku sih nggak lihat ya apa yang ada di depan. Cuman pas mereka keluar itu kita cuman stay di depan pintu. Jadi kita nggak berani ikut keluar sama mereka kan. Terus bibi aku masuk. Nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa Bi. Itu apaan tadi? Itu yang biasa nungguin ari-ari situ tuh. Tadi nggak masuk kan? Nggak masuk. Untungnya ya nggak masuk. Karena paman aku tadi neriakinnya kencang banget gitu kan. Jadi beberapa orang, tetangga-tetangga tuh pada bangun. Terus nanyain, "Ada apa Pak?" "Itu tadi di sini nih. Ada itu tuh yang nungguin," gitu. Nah dari situ ada beberapa orang secara sukarelawan mau nungguin depan rumah. Biar si makhluk itu tuh gak keliling lagi kan di depan. Nah akhirnya karena ngerasa udah aman kita berdua, di depan juga udah banyak orang, yaudahlah kita tidur lagi, ngelanjutin aktivitas buat besok. Nah besoknya aku training, pulangnya tuh sekitar jam, ya gak sampai malam banget sih, sore lah, jam 4-an kalau gak salah.
Terus pas aku dateng, aku kaget. Si kuburan Ari-Ari itu tuh kayak dibongkar, bekas bongkaran. Aku nanya lah ke Bibi, Bi, ini dibongkar? Apa diambil sama orangnya? Oh enggak, itu dibongkar. Ternyata Ari-Arinya ini tuh enggak sampai dalam banget di kuburnya sama orangnya. Makanya kenapa si makhluk itu tuh ibaratnya kayak bener-bener neror banget rumah ini, karena baunya tuh jadi kenceng menurut mereka. Sama Bibi dikubur lagi sampai berapa gitu ya kedalamannya, jadi biar nggak terlalu muncul ke permukaan. Kalau kata Bibi sih, selagi si yang dikuburinnya itu nggak keambil sama makhluk yang kayak gitu, ya bayinya aman-aman aja. Cuman kalau sampai ke kecuri ataupun kemakan sama tuh makhluk, nggak tahu deh apa yang bakal terjadi. Wallahu alam sih ya. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.